Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman guru honorer sekalian, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait guru honorer lulus passing grade P3K minta formasi sebelum tes tahap kedua. Nah, di sini ini adalah salah satu berita terbaru yang dirilis oleh jpnn.com Jakarta pada hari ini, hari Kamis 4 November pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja simak informasi terbaru ini yang kami sajikan hanya melalui Abil Maiwa Channel. Jadi ini adalah berita terbaru dari jpnn.com, salah satu media elektronik yang cukup kredibel di Indonesia yang akan selalu membahas tentang informasi-informasi guru honorer. Di sini dikatakan teman-teman ya, Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHLPGSI. Jadi ada forum lain teman-teman ya, ada forum terbaru di seputar guru honorer, yaitu namanya seperti ini, Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau disingkat FGHLPGSI. PGSI. Ini perhimpunan ini atau forum guru honorer ini meminta DPR memperjuangkan hak-hak mereka. Di sini dikatakan bahwa meski sudah melampaui passing grade P3K guru tahap 1, mereka tidak lulus formasi dan malah diminta ikut tes kedua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini memang harusnya ini yang dipikirkan oleh pemerintah ketika teman-teman guru honorer ini sudah lulus passing grade. Itu sepertinya tidak usah lagi dites di tahap kedua. Kenapa mau dites lagi di tahap kedua? Padahal mereka ini sudah melampaui passing grade P3K guru tahap 1. Ini hanya persoalan penempatan, ini hanya persoalan formasi saja, bukan persoalan lulus tidak lulusnya. Karena teman-teman guru honorer ini itu sudah lulus passing grade semua teman-teman ya, seperti itu. Jadi seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek mengeluarkan aturan sih seharusnya mengangkat semua guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1. Karena itu adalah merupakan hak teman-teman guru honorer, seperti itu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa kami bermohon, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kami bermohon Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI agar mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan formasi bagi guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi tahap pertama. Ini kata perwakilan dari FGHNLPSI, yaitu Ibu Heti Kustrianingsi kepada jpnn.com hari Kamis 4 bulan 11 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade itu bermohon kepada Komisi 2 dan tentunya juga bermohon kepada Komisi 10 DPR RI ya, agar nantinya pemerintah bisa memberikan jaminan formasi bagi guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi tahap 1. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan saja Kemendikbudristek bisa memperhatikan teman-teman guru honorer ini yang sudah lulus passing grade. Meskipun sebelumnya Kemendikbudristek sebenarnya sudah mengatakan bahwa akan ada nantinya optimalisasi formasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa yang sudah lulus passing grade itu bisa ikut tes dan bisa juga ikut tidak tes. Tapi yang pertanyaannya sekarang belum ada petunjuk teknisnya atau belum ada juknis resmi yang membahas tentang guru honorer yang lulus passing grade bisa ikut tes tahap kedua atau tidak bisa ikut tes tahap kedua. Ini yang kita masih tunggu juknis terbarunya, apakah ini dari Kemendikbudristek ataupun dari Kemenpan RB. Tentunya semua teman-teman guru honorer pasti menunggu informasi ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini pernyataan Mendikbudristek ya. Di sini ada pernyataan dari Bapak Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim, yang berkoordinasi dengan kepala daerah dalam mendata guru lulus passing grade pada seleksi kompetensi tahap 1 untuk dibuka formasinya pada P3K 2022, menimbulkan kekhawatiran guru honorer yang lulus passing grade. Seperti ya. Nah, di sini ada pernyataan dari Mendikbudristek ya, Nadiem Makarim, yang berkoordinasi dengan kepala daerah dalam mendata guru
lulus passing grade pada seleksi kompetensi tahap 1 untuk dibuka formasinya pada P3K 2022, menimbulkan kekhawatiran guru honorer yang lulus passing grade. Nah, seperti itu ya. Nah, seharusnya di sini guru honorer yang lulus passing grade diminta diberikan formasi sebelum tes P3K tahap 2. Jadi intinya di sini guru honorer yang sudah lulus passing grade ini menginginkan agar sebelum tahap kedua dibuka memang sudah mendapatkan formasi sehingga mereka bisa dinyatakan lulus passing grade seperti itu ya, agar mereka bisa mendapatkan formasi P3K guru seperti itu. Nah, di sini dikatakan hal itu agar peserta lulus tes kategori P1, P2 dan P3 mendapat hak yang sama dan berkeadilan yang sesuai sila kelima. Nah, jadi tentunya teman-teman sudah paham semua bahwa untuk passing grade itu memang sudah ada penyesuaian berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 ya, bahwa nilai ambang batas itu terbagi tiga. Nilai ambang batas itu terbagi tiga, ada P1, kemudian P2, dan tentunya ada P3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Data Dapodik yang kurang rapi membuat kami ragu bahwa data kelulusan kami tahun ini bisa dipakai tahun depan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman guru honorer yang lolos passing grade ya. Di sini bahwa data Dapodik yang kurang rapi membuat kami ragu bahwa data kelulusan kami tahun ini bisa dipakai pada tahun depan. Itu terbukti dengan banyaknya guru yang sudah tidak aktif mengajar, PTT, pustakaan, bahkan guru honorer swasta yang bisa mengikuti seleksi tahap 1. Ini diutarakan langsung oleh jpn.com ya. Artinya dalam hal ini admin tidak mendapatkan istilahnya bukti real di lapangan. Ini cuman admin baca berita mengenai banyaknya guru yang sudah tidak aktif mengajar bisa mendaftar P3K. Di sini dikatakan bahwa FGHL PGSI bermohon adanya regulasi yang jelas teman-teman ya. Adanya regulasi yang jelas kemudian melindungi dan menjamin hak guru honorer untuk mendapatkan formasi seperti itu teman-teman ya. Kemudian hal itu lantaran wacana pemerintah pusat seringkali tidak sinkron dengan implementasi instansi daerah. Admin ulangi, hal ini lantaran wacana pemerintah pusat seringkali tidak sinkron dengan implementasi instansi daerah, seperti pembukaan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemudian pembukaan formasi yang tidak merata, bahkan ada mata pelajaran yang minim atau tidak ada formasi. Nah, di sini ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau berdasarkan analisis yang ada di berita ini ya. Nah, di sini alasannya yang utama adalah seperti pembukaan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemudian pembukaan formasi yang sangat tidak merata, bahkan ada mata pelajaran yang sangat minim, bahkan tidak ada formasi. Nah, memang ini menjadi kenyataan di lapangan. Banyak ada sekolah yang tidak mendapat jatah P3K guru padahal memiliki guru honorer. Jadi secara otomatis guru honorernya terpaksa ke sana kemari untuk mendaftar P3K dan ujung-ujungnya tidak lolos karena formasi yang didaftar itu sudah diisi oleh guru induk di sekolah lain seperti itu ya. Nah, jadi di sini mohon pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer di sekolah negeri tuturnya. Di sini sulitnya akses. Nah, di sini lagi-lagi ada informasi di sini sulitnya akses mengikuti PPG bagi guru sekolah negeri adalah alasan kenapa mereka insecure ketika harus dirivalkan dengan guru-guru swasta atau berserdik. Nah, salah satu yang menyebabkan jika misalkan dirivalkan dengan guru-guru berserdik itu karena memang kesulitan mengakses untuk mengikuti PPG ya, karena memang harus kita lulus dulu pretest ya. Jadi untuk mengikuti PPG itu wajib lolos dulu di pretest. Lulus di pretest, teman-teman akan menjalani pelatihan ya selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Setelah itu teman-teman akan mengikuti UKIN, kemudian UP. Nah, di UP ini banyak sekali juga yang jatuh. Berarti tidak menjamin ketika teman-teman ikut PPG itu langsung lolos ya. Ada istilah tidak lulus dan harus melalui proses remedial seperti itu kalau prosesnya PPG. Nah, di sini kami berharap Bapak dan Ibu di Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI bisa membantu perjuangan FGHNLPSI. Pungkas Ibu Heti Kustrianingsih. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, berita terbaru dari kami tentang guru honorer lulus passing grade P3K minta formasi sebelum
tes tahap kedua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.